Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Aris Sutekno untuk memaparkan artikel komponen-komponen pendidikan yang merupakan tugas dari mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Lukman Baihaqi, MPD, PhD. Baiklah, untuk menghemat waktu langsung saja saya sampaikan mulai dari pendahuluan. Pendidikan adalah suatu keniscayaan yang akan dialami oleh setiap umat manusia, karena dengan pendidikan setiap insan yang terlahir ke dunia akan belajar tentang kehidupan barunya. Ia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan pengalaman hidup yang diterimanya melalui pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Selanjutnya, proses pendidikan berlanjut sampai akhir hayatnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW bahwa menuntut ilmu itu dari lahir sampai liang lahat. Manusia menginginkan hidupnya bahagia, selamat, aman, dan tentram, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana kehidupan yang seperti ini bisa didapatkan? Tentu melalui proses pendidikan yang lama dan berasal dari berbagai sumber. Pembahasan tentang hakikat pendidikan merupakan tinjauan yang menyeluruh dari segi kehidupan manusia yang menampakkan konsep-konsep pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan ini dialami oleh semua manusia dari semua golongan. Tetapi seringkali orang melupakan makna dan hakikat pendidikan itu sendiri. Layaknya hal lain yang sudah menjadi rutinitas, cenderung terlupakan makna dasar, dan karena itu benarlah kalau dikatakan bahwa setiap orang yang terlihat dalam dunia pendidikan sepatutnya telah selalu merenungkan makna dan hakikat pendidikan, merefleksikan di tengah-tengah tindakan aksi sebagai buah nyata dari suatu pendidikan. Komponen pendidikan menjadi perihal yang perlu dibahas dan difahami bersama demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan memiliki dampak yang baik bagi masyarakat. Ada 9 komponen pendidikan yang kita harus perhatikan bersama, yaitu tujuan, peserta didik, pendidik, materi, interaksi edukatif, metode, penilaian, lingkungan, dan alat-alat pendidikan atau sarana dan prasarana. Metode, artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis melakukan kegiatan pengumpulan literatur-literatur yang berkaitan dengan komponen-komponen pendidikan, kemudian penulis melakukan penelaahan kembali terhadap literatur-literatur tersebut sehingga bisa menghasilkan inti dalam pembahasan dan menghasilkan kesimpulan. Argumen: pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakatnya, bangsa, dan negara. Tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dari dalam pribadi manusia yang diinginkan, yang merupakan produk dari proses kependidikan yang mempengaruhi dan mengejala dalam perilaku sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW merupakan utusan Allah SWT untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Pembahasan komponen-komponen pendidikan mencakup
tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, materi, interaksi edukatif, metode, penilaian, lingkungan, dan alat pendidikan atau sarana prasarana. Yang pertama, tujuan pendidikan. Untuk komponen pendidikan terkait tujuan pendidikan, cukup jelas kita pahami bahwa hakikat tujuan pendidikan berupa terwujudnya insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, memiliki keterampilan dan kompetensi yang handal dan berkualitas untuk menjalani proses kehidupannya. Peserta didik yang dalam arti luas adalah setiap manusia itu sendiri, terkhusus adalah anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang selama ini kita kenal bahwa merekalah yang menerima pendidikan. Dalam hal ini adalah pendidikan formal. Selanjutnya, materi pendidikan adalah semua ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan oleh setiap peserta didik. Dalam hal ini, pemerintah telah menyiapkan kurikulum sesuai tumbuh kembang anak, khususnya untuk pendidikan formal. Interaksi edukatif ini sangat penting, di mana komunikasi yang baik antara pendidik dan peserta didik sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan yang sedang berlangsung. Demikian juga terkait metode atau cara pembelajaran perlu dipilih dan disesuaikan dengan peserta didik yang dihadapi oleh setiap pendidik. Penilaian sangat perlu untuk dilakukan supaya dapat diketahui sejauh mana proses pendidikan yang telah dilakukan ini tercapai. Di samping itu juga menjadi bahan evaluasi bagi pendidik terkait proses pendidikan yang telah ia jalankan. Lingkungan belajar bagi peserta didik sangat menentukan proses pendidikan yang dijalani. Dengan lingkungan pendidikan yang kondusif dan memadai, masyarakat dan teman-teman sekitarnya akan sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan yang dialami. Keluarga, sekolah, dan masyarakat masing-masing memiliki peran yang sangat besar kontribusinya terhadap suksesnya proses pendidikan yang dialami oleh seseorang. Keluarga yang menjadi pondasi utama untuk sebuah pendidikan yang matang dan mendasar seperti menanamkan ketauhidan, keimanan, dan akhlak mulia, serta kebiasaan-kebiasaan positif yang harus ditanamkan sejak dini. Selanjutnya, sekolah atau madrasah yang akan membekali berbagai macam ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekal hidupnya yang akan datang. Peran masyarakat sangat penting dalam menentukan suksesnya proses pendidikan seseorang. Di dalam masyarakat, seseorang akan belajar bergaul dengan lingkungan tempat tinggalnya. Peran apa yang bisa dijalankan sebagai bentuk konkret proses belajarnya di masyarakat. Alat pendidikan atau semua sarana dan prasarana yang memadai akan sangat menunjang terhadap suksesnya pendidikan yang akan dijalankan. Setiap materi yang akan diajarkan tentu memerlukan sarana dan prasarana yang cukup untuk kelangsungan proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Misalnya, pembelajaran IPA akan sangat terdukung dengan adanya laboratorium IPA. Selanjutnya penutup. Pendidikan yang berkualitas baik tentunya diperlukan komponen-komponen pendidikan yang baik dan juga berkualitas. Tujuan pendidikan yang jelas menjadi visi yang akan dicapai bersama-sama dengan semua stakeholder suatu lembaga pendidikan. Peserta didik yang siap untuk belajar, siap untuk mengembangkan kompetensi dirinya, tentu sangat menentukan proses pendidikan yang akan dilaksanakan. Pendidikan atau guru, pendidik atau guru yang dapat menjadi teladan dan inspirasi tentunya sangat didambakan oleh seluruh peserta didik. Materi yang menunjang dan mampu untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal mungkin menjadi penentu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Interaksi edukatif yang baik dan efektif sangat diperlukan dalam proses pendidikan. Metode yang baik untuk menyampaikan materi pembelajaran sangat diperlukan untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan bermakna. Penilaian atau evaluasi sangat perlu untuk dilakukan supaya dapat mengetahui sejauh mana proses pendidikan ini tercapai, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pendidik.
Lingkungan pendidikan yang kondusif sangat menunjang proses pendidikan. Demikian pula sarana dan prasarana atau alat pendidikan yang memadai dan dapat menunjang proses pendidikan tentu akan menjadi komponen yang sangat menentukan bagi terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Kemudian ini adalah sumber yang kami pakai. Baik, demikian pemaparan dari artikel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.